Halo semuanya. Balik lagi bersama kita dengerin sebentar podcast. Dengerin sebentar, nanti juga paham. Oke, balik lagi bersama aku sekarang Rama. Dan aku Anya. Oke, di sini kita akan ngomongin soal focus on founder. Jadi di segmen kebetulan kita mau di Maret ini Ramadan ya. Iya, betul. Betul. Kita mau tema kampanye apa nih, Nya? Boleh dibilangin? Apa dong? Kamu dong. Berbagi kebaikan, Iya. inspiratif. Kita Ya. gini-gini ya, jalur-jalur. Iya, ya, benar-benar, temanya benar. hari ini karena mau Ramadan. Jadi Ramadan di kali ini kita bukan hanya berbagi tentang fokus ibadah atau nggak sholat apa segala macam Betul. itu, tapi kita juga menginspiratif berbagi dengan segmen kita bisa Iya. Berbagilah cerita inspirasi dari teman-teman yang mau dari materi nggak mesti Betul. ibadah sholat ya. Kebetulan banget nih pas banget kita kedatangan kakak-kakak yang inspiratif atau ini salah satu gimana ya dia ini juga latar belakangnya dia juga dari pesantren. Wis. Pesantren dia juga mahasiswa sekarang, Betul, tapi jadi juga founder salah satu komunitas juga. Betul. Atau yang Pokoknya narasumber kali ini banyak banget background di belakangnya yang semoga juga menginspirasi. Jadi teman-teman harus nonton dari awal sampai akhir. benar banget. Ini langsung kita sambut aja nggak Benar. sih? Kita Oke, kita langsung pindah ke sebelah. Ada Kak Okta Kurnia. Halo, makasih Mas Rama, makasih Mbaknya. Halo Kak Okta. kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah lumayan padat hari ini, tapi overall untuk menghadiri podcast siang hari ini cukup excited. Wis, berarti Kakak ngasangin jadwal buat kita nih emang? Udah spesial? Pasti kan udah diundang dari tim seminggu yang lalu ya, jadi udah pasti dipesankan lah. Siap, terima kasih Mbaknya sama Mas Oke, Rama. penasaran nih, hanya dulu deh. Dari opening aja udah kayak cukup padat hari ini. Kayaknya abis ini mau geser kemana? Abis ini ada acara lain? Ada acara di studio. Wah, Aman lah, kita ngobrol dulu. Kita ini spesial siang ini. banget ya, bisa kedatangan ya. Pasti. Bisa datengin. Udah di lobby dulu. Oke, di sini Kak, dari Kak Okta sendiri nih kan, benernya sekarang masih mahasiswa. Betul, masih semester 6 sekarang. Masih semester 6, dimana dengan padatnya di perkuliahan juga, Betul. tapi udah berkecimpung juga di luar perkuliahan yang Betul. dimana saat ini juga memegang peran penting di owner Pixel Pop, Betul. lalu ada Futura Property, Yeah. dan juga founder Giras Community. Yeah, betul. Itu kok bisa sih? Gimana kan kita juga sebagai sama anak muda nih, gimana sih caranya membagi waktu? Kita kan anak muda nih, kalau misalnya udah kuliah capek, udahlah pulang aja gitu. tapi bukan apa ya membagi waktu doang. Kok Kakak bisa seinspiratif, kayak kreatif gitu loh. Iya, Kayak gimana? bangun tiga unit kesibukan yang kayak Tapi kan itu waktunya ngebangun- beda-beda ya Mas Iya, ya, benar. walaupun beda-beda. megang satu organisasi event aja susah gitu, ini Iya. handle tiga gitu. Gimana sih dari Kak Okta sendiri? Itu sebenarnya kalau dilihat sekarang mungkin orang-orang lihatnya ini ya runtut gitu, ada A, B, C, tapi kok dari timeline sendiri itu emang ada timelinenya. Dari awal itu emang aku masih fokus di kepanitiaan kampus, organisasi kampus, tapi sekarang udah menginjak semester 6, udah mulai fokus apa yang harus aku ambil nih di semester ini, semester depan maupun sampai masa depan. Nah, salah satunya ya di semester lalu aku ya cukup berhasil membangun 2 bisnis sekaligus, namanya Futuro Property dan juga Pixel Pop Studio Foto di Wih, Jogja. bertepuk tangannya dulu dong semuanya. Terus yang Giras Community itu sejak aku kelas 6 SD terus terang. Nah, jadi emang udah lama Giras itu Oh, bertumbuh. berarti otak-otak bisnisnya udah dari kecil nih ya? Kalau Giras Community sosial Mas, jadi bukan Sosial. ada bisnisnya sama sekali. Itu NGO, Gerakan Sosial Masyarakat, yang fokusnya itu ke lingkungan, pendidikan dan sosial masyarakat. Dan vakum kita mulai grow lagi ketika kuliah. Jadi ya overall 3 impact itu yang nyata di sekarang kayak gitu. Oke, nice. Struktur banget ya, kayaknya hidupnya tuh Kayaknya hidupnya dari- udah planning banget Iya, ya. benar. Mau ke arah mana. Kakaknya emang boleh tahu nih jadi jurusan apa? Bisnis atau bukan? Enggak, aku tuh dari FIB, teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, prodinya tebak apa? Prodinya sastra Nggak ada, Prancis. Bukan. Nggak ada bisnisnya. Aku bukan FE, bukan FISIP, aku FI dari sastra Arab. Wih, Sastra sastra Arab. Arab. Oh, pantesan. Sebelumnya backgroundnya ngomongin dari pesantren. Iya, karena dulu aku pesantren
prodi yang aku tahu satu-satunya adalah Sastarap. Yo wis, pilihan 1, 2 harus Sastarap. Semua universitas yang aku pilih adalah Sastarap. Nah, tapi kalau pengen tahu sedikit nih, kenapa dari yang kayak kalau misalkan dari awal udah berkecimpung udah kayak apa ya, gemar banget sama dunia bisnis, sama dunia kayak komunitas gitu, even kayak ada ya seenggaknya kayak kakak membuka lapangan pekerjaan jatuhnya gitu bukan sih? Yeah, nah, kenapa nggak masuk kayak FEB atau bisnis atau manajemen apa segala macam? Kenapa harus Sastra Arab? Iya tadi ya, setelah aku lulus dari pesantren tuh prodi yang aku tahu tuh hanya only Sastra Arab, nggak ada yang lain. Okay. Ya, terus akhirnya ya aku kecimpung di Sastra Arab, terus terang mainku di semester 1 2 tuh langsung ke universitas. Terus aku ngelihat, oh aku kenal tuh dari anak Visipol, FEB dan lain sebagainya, ngerti cara pola pikir, cara pandang di era sekarang tuh gimana. Terus akhirnya malah minatnya dan sukanya di bidang bisnis gitu. Itu penting tuh kalian guys, reminder untuk kayak kalian nanti kalau mahasiswa tuh ya, berarti pekerjaan atau kreativitas atau apapun itu tidak menentukan kita di jurusan apa. Betul, karena kita kan bisa memang sukses dan bekerja itu di bidang apapun ya. Apalagi di era sekarang yang memang era interdisipliner, di mana kita tuh bisa bekerja di luar dari program studi yang kita jalani ketika di perkuliahan. Banyak yang dia FK tapi dia kerjanya di IT. Terus terang temanku sendiri dia kerjanya di IT, padahal nggak ada FK-nya sekali. FK-nya lulus, koas lulus, tapi kerjanya nggak di IT. Asalkan emang gajinya sesuai, prospek kedepannya suka dan enjoy kerjanya, ya why not untuk diambil kayak gitu. Kita juga sebagai manusia kan juga kita berkembang kan ya, nggak yang kayak harus satu jalur Satu aja linear, gitu iya, ya. benar-benar. Betul. Terus kan dari Kauka sendiri kan tadi ada Pixel Pop Jogja dan banyak kayak Futuro itu tadi. Itu gimana sih cara Kauka sendiri untuk membranding perusahaan itu? Apalagi tuh dibangunnya waktu masih di kuliah juga ya? Itu gimana cara Ini sih, Kauka membranding? dari dalam prinsip sendiri, kalau aku dan tim ya terus terang itu kita ya pelan-pelan kita membangun apa sebenarnya esensinya dari brand kita. Ya kami membuat bisnis ini terus terang tidak lebih dari 3 orang. Jadi hanya aku, contoh ya aku, Mas Rama dan Mbak Anya, selesai itu. Tidak melibatkan 5-10 orang. Kalau memang itu part time atau karyawan atau staff mungkin lebih bisa, tapi untuk menentukan bisnis tuh menurut aku maksimal tuh di 3 orang gitu. Itu prinsip aku ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau membangun, tetapkan bisnis tuh cukup dengan 3 orang gitu. Kalau mentorku bilang hanya 2 orang gitu, tapi kalau 2 orang kayaknya terlalu boncos untuk pengeluaran modal awalnya kayak gitu. Makanya aku gandeng 1 orang lagi. Nah, cara brandingnya yang pertama relate dengan anak muda aja gitu. Aku anak muda, target pasarku juga anak muda. Jelas apa? Yang pertama studio foto yang lagi hype sekarang dan mostly kebanyakan anak muda suka dengan foto. Terus yang kedua Futuro Property itu kita gerakannya kepada aset dan tanah. Karena aku ngelihat banyak anak muda sekarang tuh bisa diprediksikan sulit untuk mempunyai rumah di masa depan. Betul. Karena memang harga tanah investasi itu terlalu naik dan gaji itu kenaikannya nggak sesignifikan itu kayak gitu. Makanya aku membahas tentang kita anak muda harus siap-siap nih untuk punya tabungan dan punya investasi ataupun punya aset di masa depan kayak gitu. Brandingnya ke anak muda ya. Terus berarti kalau boleh tahu nih kakak sebelum berarti Mas nih, Mas Okta. Yang dari awalnya Futura sama Pixpop ini nih, mau nanya nih. Awal mulanya gitu. Awal mulanya lebih tepatnya kakak ini ngumpulin timnya karena teman-teman deket kah? Atau emang dari pas kuliah kita bikin ini yuk gitu, bikin community, bikin organisasi atau apa segala macam? Kalau yang pertama itu yang Futuro itu karena salah satu partner aku sendiri itu yang punya aset tuh di Jogja lumayan ada 3 kayak gitu. Terus akhirnya kok ada 3 aset di Jogja kok tidak termanfaatkan dengan baik kayak gitu. Makanya coba kita brainstorm, kita mikir, akhirnya ngerti apa celahnya. Oh kayaknya cocok nih ini jadikan bisnis, yaitu mengelola aset tidak produktif menjadi aset yang produktif. Nah itu narasi bisnisnya, itu merubah aset tidak produktif menjadi aset produktif. Makanya muncul yang namanya Futuro Property itu. Makanya aset-aset yang punya partner aku ini kayak gitu, dia punya aset, kita kelola bareng, kita rubah yang hanya rumah mangkrak kita jadikan aset yang berjalan. Salah satunya yang paling masif sekarang dan yang paling produktif adalah ruang rapat yang berada di sebelahnya Pixel Pop Studio kayak gitu. Dia hanya pavilion, hanya ruang tamu aku gitu. Kita konsep jadi ruang rapat komersil kayak gitu yang mungkin kreatif. Jadi uang lah kayak gitu. Itu. Nah, terus awal mulanya ya aku cuma berdua tadi ya.
ininya bisnis tuh dimulai dari 2 orang atau 3 orang aja, itu menurutku cukup. Nah nanti kalau misal ada kebutuhan desain, kebutuhan edit video atau kebutuhan lainnya, kita bisa manggil temanku, temannya partnerku kayak itu, siapa tahu dia punya channel dan bisa membantu di sana. Ya memang kita bisa kasih kesejahteraan yang baik kayak gitu, tapi kan mereka bisa menghasilkan juga, bisa membantu kita. Kalau semuanya di egoisin sendiri ya capek sendiri kan jatuhnya. Betul. Bener-bener. Gitu sih Mas Rama. Tapi penting nggak untuk kayak kakak tahu kalau misalkan dalam membangun bisnis itu kayak dari setiap kita tuh punya skill masing-masing gitu. Kayak misalkan tadi kayak kalau misalkan di antara 3 teman kakak, misalkan kayak satunya nggak bisa graphic design atau segala macam, kayak kakak harus rekrut cari orang baru apa gimana? Ya itu evaluasi juga. Waktu aku membangun Futuro awal itu 1 orang bebannya udah 1 job. 1 orang bener itu sampai gemuk banget tim kami. Tapi setelah kita mengevaluasi, aku mereduksi dan memberikan prinsip bahwa 1 orang juga harus bisa yang lain kayak gitu. Kayak contoh, aku tuh ya ada palu gada di timku tuh. Dia apapun dia bikin skrip, dia bikin editor video, jaga tamu dia kayak gitu. Tapi memang dia lipat-lipatan juga fee per bulannya. Karena ya aku terus terang suka yang kayak gitu daripada nunjuk satu-satu terlalu banyak, terlalu gemuk malah nggak settle kayak gitu. Betul. Benar. Tapi keren ya, maksudnya memanfaatkan Sumber daya yang ada. dan ini juga aku cukup tertarik ya sama konsep brandingnya, karena apalagi yang di Futuro Property untuk Pixel Pop ini kan self photo studio ya, emang bener itu relate. Iya, bener. Anak muda tuh suka banget foto box gitu, mengumpulkan cetak ajalan foto itu. Dan yang Futuro Property itu menurutku keren karena kita juga kayak kita nggak kepikiran juga. Lebih ke iya sih, sebagai anak muda tuh kayak gimana ya besok kita bakalan punya aset kayak gini ya. Iya, benar. Aku suka karena ada anak muda yang juga berpikiran ke sana gitu. Biasanya kan yang agen-agen properti kan kayak yang sudah profesional, udah professional worker, udah banyak uang segala macam. Ternyata ada anak muda yang bisa juga ya. Terus dalam menjalankan beberapa bisnis itu apa sih challenge atau kesulitan apa yang kakak temui? Ya pertama karena dari sisi akademik aku bukan FE, bukan FEB, makanya aku harus putar tuh, aku harus belajar secara mandiri, punya kenalan FE, punya kenalan FISIP, hukum, ya ikut belajar kayak gitu. Karena ya dalam dunia bisnis nggak lepas kan, dalam dunia politik, dalam dunia hukum, makanya kenalan orang owner itu ya dia lawyers, terus dia emang konsultan, dia notaris, dia ahli hukum dan sebagainya. Jadi emang relate dengan itu. Makanya terus aku juga harus terpantik, harus paham mana yang bisa dipolitikan, mana yang bisa dihukumkan, mana yang bisa untuk membantu bisnis lah kayak gitu kan, nggak bisa lepas dari itu kan semuanya. Nah itu aku harus belajar di situ. Ya itu salah satu kendala ya. Aku sastarap, aku bukan FE, aku biasanya dan sebagainya. Makanya aku belajar dari sisi itu. Nah kendala yang lain ya bagaimana aku tuh bisa ngebangun tim dan aku ngerti fee yang tepat buat dia itu apa kayak gitu dan berapa. Itu juga jadi tantangan. Aku aja belum gajian, kayak karyawanku udah gajian. Itu kan muter tuh otak. Gimana caranya aku bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari ini sehingga aku bisa ngegaji yang lebih dan sebagainya. Itu juga tantangan yang selanjutnya juga ini ya, banyak dari faktor eksternal, dari orang yang nggak suka, orang yang iri, orang yang mau menjatuhkan, itu juga lumayan banyak. Itu juga jadi tantangan sendiri ya, mental yang kena ya kayak gitu. Kadang WA itu kadang ada yang nelpon tiba-tiba terus ngomongin kasar, terus tiba-tiba minta uangku tolong balikin padahal nggak ada apa-apa kayak gitu. Nah itu sampai aku sempat kena mental, tapi ya sudah sekarang udah mulai ya aku harus terbiasa gitu. Aku prinsipku bukan menjadi orang menjual es krim yang hanya dibagikan dan semua orang suka. Prinsipku ya menjadi seorang pemimpin yang memang itu konsekuensi, ketika semakin tinggi angin tuh semakin banyak lah, dan harus siap. Ada orang yang tidak suka dan ada orang yang suka. Gitu aja sih, simpel. Kritikan kayak gitu kadang juga ngebangun kita. Pasti. Ada sesuatu hal yang bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi. Pasti. Dan kita juga bisa maksa orang tuh buat suka terus kan sama kita. Pasti ada aja yang nggak suka gitu. Jadi wajar lah. Wajar. Udah hal yang apa ya? Udah biasa umum lah. Siapapun itu pasti merasakan. Betul. Oke. Aku juga jadi akhirnya tertarik sama Pixel Pop nih. Self photo studio di Pixel Pop. Pengen tahu dulu deh, ini Pixel Pop ini apakah satu cabang kah? Atau memang sebelumnya Pixel Pop ini udah pernah ada kakak sebelumnya? Kok kepikiran gitu loh bikin Pixel Pop? Ya, awal mulanya memang aku sama partnerku yang aset dari Futuro Property itu, dia memang suka
dan punya cita-cita buat ngebangun bisnis foto studio karena emang relate dengan hiburan anak muda, dengan Gen Z dan juga lagi hype-nya kan sekarang. Iya. Kayak cocok nih kayak gitu. Ya udah kita coba atur strategi. Awal mula sebelum ada Pixel Pop ini kita udah jalan tapi serabutan banget waktu itu. Terus akhirnya aku ketemu sama orang dan dia punya pixpop.id yang itu pusatnya di Bogor. Jadi Pixpop yang Jogja itu kita tuh franchise. Mas Rama sama mbaknya. Dia temenku, terus kok cocok dan antar teman juga baik hubungannya. Akhirnya kita coba bangun Pixpop di Jogja kayak gitu. Nah terus jalan kita coba RAB, tempatnya ada dan lain sebagainya. Nah di Pixpop sendiri sebenarnya lebih tepatnya aku menjadi co-founder ya, karena kami bertiga kayak gitu. Jadi ada aku, Okta, ada Ebit, sama ada Najwa kayak gitu. Gitu. Jadi kita bertiga yang modal, yang nyusun, yang intinya yang ngebangun dari pondasi lah kayak gitu. Oke. Keren sih. Kalau boleh tahu lokasinya di mana, Kak? Lokasinya di Baciro, Stadion Mandala Krida. Iya. Sebelah baratnya pas ada asrama UGM Baciro, baratnya pas. Oh, Jadi dia kita kayak- tuh dibelakangin sama asrama UGM Baciro. Oh, yang Nah, gitu. masuk arah gang-gang itu ya? Betul. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa mampir wae, teman-teman yang mau foto gitu. Oke, boleh. Ntar drop lokasinya di sini ya. Wih, siap. Muncul. Siap. Oke. Apa ya? Kan udah Pixpop itu membangun Pixel Pop nih. Itu speechless banget aku. Karena dia membangun Kepo ya? tiga, aku jadi kayak Dan itu terus terang- biasanya banyak banget yang pengen aku tanyain. Terus terang itu jadi bisnis yang pengeluaran terbanyak ya dari semenjak aku berbisnis kayak gitu, karena emang kita modalnya dari emang alat-alat kita terbatas juga dan apa namanya itu lokasi venue-nya atau istilahnya rukonya ya, itu ya. Studio itu juga kita perlu renov, jadi kayak kita RAB-nya cukup bengkak banget, tapi alhamdulillah pelan-pelan kita cari-cari celah-celah mana yang bisa kita tambal, mana yang bisa kita kurangi, mana yang harus kita bisa pinjem, kayak gitu. Jadi emang stepnya cukup resiko ya terus terang, tapi emang ya itu resiko yang harus kami ambil. Kan quotesnya adalah kalau hari ini tidak mengambil resiko maka dipastikan 10 tahun lagi hidup kita akan sama. jadi kita harus tetap berani mengambil resiko. Di hidup itu ya. kayak bisnis juga ya. Iya, permainan. Yes, betul. Pas Berarti banget. Yaudah, itu tanya dulu. Pixel Pop itu dari tahun berapa? Sebulan. Ini tanggal berapa? 22. Oke. Tanggal 18 Januari kita launching. Wis. Oh, di opening kemarin. Opening. Aku Aku belum kenal sama temen DSP, kalau kenal tak undang makan bakso kemarin di sana. Sekarang juga nggak apa-apa, Kak. boleh nggak sih sekarang nanti abis ini ya? Oh, lagi abis ini aja acara. Nanti ada eksklusif aja lah, eksklusif. Oke sih, Oke, oke, boleh. Oke. Exclusive invitation. Sebenarnya masih baru banget ya ini Pixel Pop Masih ini 1 ya? bulan inilah. Terus kalau begitu kita ubah ini rencana kedepannya apa sih yang bakal mungkin visi-misi dari Pixel Pop sendiri untuk dampak sosialnya mungkin? Ya kayak social impact-nya. Iya, betul. Iya. Apakah sekarang Pixpop akhirnya kayak bisa menambah karyawan baru Betul, kah? ya, Mbak, untuk kontribusi Akhirnya ke kontribusi ke masyarakat masyarakat, Iya. orang jadi apa ya, dapat lapangan pekerjaan baru, terus dapat pengalaman baru, jadi kerja sama kakak apa segala macam gimana? Iya, awal mulanya emang aku terpantik gitu ya setelah magang waktu itu, ngelihat quotes bahwa anak muda sekarang tuh harus berjiwa entrepreneur. Nah, Jadi harus pengusaha, karena emang di situ tuh terbaca dan terlatih untuk bekerja keras, untuk bernegosiasi, untuk ngerti mana yang harus dipilah, mana yang harus diprioritaskan. Itu ngerti semua kalau misalnya kita memang berjiwa entrepreneur, karena emang kita tuh berusaha gitu. Nah, sisi lain juga cita-cita dan impian diriku sendiri sama tim ya, kita tuh pengen membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya punya kerjaan tapi juga membuka lapangan pekerjaan. Karena kan sekarang anak muda itu tujuannya cuman pertama dia dapat kerja kayak gitu. Iya. Tapi kan padahal masih banyak ratusan anak muda yang masih nganggur notabene dan ketik kayak gitu. Karena emang bonus demografi dan sebagainya. Makanya kami ayo kita kalau misal bisa prinsip kita ubah, jangan hanya sekedar punya pekerjaan tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan orang lain. Nah, itu. baru yang anak muda Itu. yang pantas dicontoh Itu guys. tips Tepuk juga. tangan dulu dong sebelumnya. Jadi bukan hanya kita yang bekerja sama orang, tapi Iya. kita bisa membuka pekerjaan yang bisa Iya. mempekerjakan orang. Jadi Benar prinsip banget. buat teman-teman ya yang ini apa namanya? Prinsipnya bukan hanya kita punya pekerjaan, tapi kalau bisa kita bisa membuka. Menciptakan lapangan pekerjaan ya. Karena ya kita harus tahu bahwa anak muda itu banyak ya, banyak yang pengangguran, banyak yang
belum settle, makanya kita coba bantu dari arah situ kayak gitu. Nah ini salah satunya Futuro sama Pixpop ini udah ada kurang lebih 10 tim, 10 orang, yaitu bisa membantu Yang kami dari lah. awalnya berapa nih? 3 ini? Dua 2 sama 3 itu. Jadi sekarang, itu 10. salah satu signifikan 1 bulan loh. Betul. Karena mempekerjakan 8 karyawan nambah. Iya, tapi di sisi lain kami pun juga ikut pusing karena ada 10 orang ini kita harus berdayakan nih, Iya, harus iya, kita benar. sejahterakan gitu. Kadang kita tuh harus berpikir 10 hari ke depan tuh harus ngapain dan dia harus kasih kerjaan apa, itu juga kita ikut berpikir di situ. Nah, impact-nya ya tadi ya kita bisa membagi rezeki kayak gitu ke si temanku, ada Putra, ada Pandu, ada Ame dan lain sebagainya. Itu mereka ikut seneng lah kayak gitu. Kadang makan bareng, punya teman ngobrol, dan tim kami itu kita ciptakan bukan hanya meraih fee, tapi juga kita tuh bisa sharing bareng kayak gitu. Kayak pengalaman di bisnis apa, pengalaman di dalam dunia politik tuh apa. Jadi dalam satu tim itu kayak ibaratnya aku tuh mengoptimalkan suatu skill. aku mengibaratkan aku tuh kayak ketua kelas kayak gitu. Dia ada anggota-anggota kelas, kita ada rapat mingguan kelas nih, kita ada piket nih kayak. Jadi kayak kita mengibaratkan di dalam kelas kayak gitu. Nah, itu impact juga ya. Jadi bisa bermanfaat ke arah sana. Dan juga kami pas diriku speech di opening Pixpop itu aku menyampaikan kalau insya Allah 10% dari Pixpop ini kita berikan ke arah kebaikan, entah nanti sedekah atau mungkin ngajak anak yatim buat halakohan atau makan-makan kayak gitu. Jadi emang sudah insya Allah terprogram untuk hal kebaikan gitu. Berarti Pixel Pop ini Semoga berkah ini. Kayaknya iya. apa ya? Dari Sama. latar belakang dia ngeliat pesantren, dia menjalankan bisnis itu atas berdasarkan amal ibadah Iya, kayaknya. jadi untuk dalam pekerjaan itu nggak cuman mengejar sebuah materi aja, Betul. tapi gimana caranya kita juga bisa berkembang bareng dalam suatu pekerjaan, lingkup pekerjaan ini. Ya, satu kesimpulan yang aku dapatkan ketika aku berkecimpung dalam bisnis, ada 2 kunci, Mbak Anya sama Mas Rama ya. Bisnis itu kuncinya ada 2. Satu, punya modal, yang modal ini modal uang, modal tenaga, pikiran. Yang kedua emang dekat sama Allah ya. Nah itu yang paling penting, karena emang Quotes lagi guys. coba sekarang ada customer datang, itu siapa yang memanggil coba? Iya. Kadang rame, kadang sepi, itu kan membuktikan ya kalau bisnis ya. Iya. Kalau kos-kosan homestay, contoh aku ada homestay, dia ibaratnya dalam 1 bulan 20 hari keisi, itu udah berapa juta. Kalau misal sebulan cuma 2 hari keisi kan berarti cuma sekian ratus coba. Nah itu juga siapa kalau bukan yang di atas. Oke, gitu. ini aku mau sedikit ngaitin soal kakak tadi tentang tema kita di bulan Ramadan ini, yaitu kan kampanye kita berbagi kebaikan, tebar inspirasi. Berarti kakak ini salah satu yang dimana ya inspiratifnya apa ya? Bukan hanya di bidang bisnis, bukan hanya kayak mensejahterakan orang banyak, tetapi memang tadi salah satunya impactnya mengarah kepada kayak kita mendistribusikan hasil sebagian Betul. ke harta kita, ke pendapatan kita ke mereka yang memang membutuhkan. Wah itu semoga berkah. Amin, amin. Tapi keren sebagai anak muda, aku ini anak muda kan biasanya itu yang dikejar pertama materi, Iya, kan? pasti, Kayak, ya udahlah kita yang penting hidup aja hari ini. Iya, gitu kan. benar. Cuman sebagai anak muda ini tuh kita semoga yang teman-teman yang dengerin juga, kalau misal kita nggak punya modal atau modal niat materi untuk membangun sebuah usaha, semoga bisa terinspirasi dari gimana caranya kita berbagi ke sesama gitu. Benar. Dan mengingatkan di atas Mengingat, juga, wes. benar. Ini Jadi bukan hanya di bulan Ramadan aja. iya, tapi harusnya emang selalu Tapi ingat terus ya. setiap bulan, setiap apa kita Betul. harus benar-benar merealisasikan kalau misalkan hidup itu berdasarkan garis tangan rezekinya Tuhan. Ya pasti. Benar-benar. Tapi masih kuliah, Masih kuliah. terus sudah Bisa. membangun 2 bisnis, dan itu Benar-benar. nggak cuman mengejar materi aja, tapi gimana caranya memberdayakan teman-teman di sekitarnya juga. Benar. Kalau disimpulkan sebenarnya ini karena kesempatan aja ya Mas. Betul, betul. Ya alhamdulillah emang kesempatan Datang kepada terbuka. orang yang ingin mencoba. Betul. Dan aku ngelihat banyak sebenarnya orang anak-anak muda yang sangat potensial, tapi karena mereka belum dapat kesempatan mungkin, atau mungkin Iya. mereka belum mencari kesempatan itu. Jadi mungkin ya pesannya buat teman-teman anak muda ya, carilah kesempatan itu kayak gitu. Iya. Apapun kesempatan diambil, nanti siapa tahu muncul kesempatan yang lain. Jadi jangan takut untuk mencoba. Iya. Berani untuk take a risk ya. Take a risk. Hidup itu kan seperti permainan ya tadi, Iya, ya, tadi. bisnis. Terus kalau misalkan menurut kakak sendiri, gimana sih kayak kakak ini bisa
memotivasi, inspirasi anak muda yang kayak misalkan, jujur aku sendiri tuh kayak ngerasa masih agak takut sebenarnya Iya. untuk keluar dari zona kayak take a chance untuk ke bisnis gitu. Meskipun terlepas kita nggak usah ngomongin kayak modal, kayak kita butuh persiapan ini butuh bisnis, tapi kayak kadang aku takut resiko akhirnya nih kalau Iya, misalkan benar. selesai gimana ya, kalau misalkan aku karyawan tim aku tuh nggak makmur gimana itu kayak kakak berani, berarti untuk itu kan berarti salah satu Butuh jiwa gimana sih cara keberanian yang keluar memunculkan gitu itu loh. karena kan namanya juga bisnis, namanya juga usaha, pasti. pasti ada Ada sesuatu jatuh bangunnya ya. gitu. Itu aku sulit untuk menjawab ya, dan mungkin jawabannya juga mungkin maaf kurang tepat, tapi kalau boleh aku menyampaikan sedikit, yang pertama mungkin berangkat dari pengalaman sama mungkin kekuatan pas semester 1, 2, 3. Jadi semester 1, 2, 3, sekarang kan aku semester 6 tuh. 1, 2, 3, 4 itu aku fullin untuk berjejaring dengan orang. Kayak gitu, jejaring dengan ya tingkat universitas, tingkat prodi, tingkat fakultas, sampai tingkat eksternal UGM juga kayak gitu. Itu mungkin jadi modal juga ketika aku bertemu dengan orang banyak, itu otomatis cara pandang kita dengan dunia itu berbeda. Mas Rama. Karena kan ketika dia berteman dengan si A doang, ya dia cara pandang dunia ya seperti si A gitu ya, di situ dia. Tapi kalau misal kita keluar dari si A, kita ke B, kita ke C atau yang lain, ya otomatis cara pandang kita melihat dunia itu juga berbeda. Nah itu aku ada ratusan orang yang aku temuin, sehingga memang ada banyak resiko yang dia ambil, dan ya termotivasi juga sisi lain. Jadi mungkin teman-teman perbanyaklah jejaring, perbanyak ketemu dengan senior kayak gitu. Bagaimana sih si senior ini berpikir, mencari keberkahan atau punya pekerjaan yang settle tuh, kita tuh telisik ketika kita tuh mungkin silaturahmi, sowan gitu. Itu mungkin jadi modal awalku berani sampai hari ini kayak gitu. Emang ya karena seniorku juga berani mereka itu kayak gitu. Makanya aku ya terpantik lah. Tuh, resiko yang kedua yang aku hadapi ya sekarang, posisinya aku mahasiswa, aku belum punya tanggungan, aku belum menikah, belum punya anak dan sebagainya. Makanya ya ini resiko yang sepertinya aku cocok untuk ambil ketika aku tuh gagal kayak gitu. Worst case-nya memang gagal, ya udah aku harus siap kayak gitu. Karena ya tanggungan hanya diriku sendiri, bukan siapa-siapa. Ya mungkin worst case banget ya aku siap lah makan sehari itu sekali atau puasa Senin Kamis lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi kan itu plan kesekian kalinya. Nah itu mungkin resiko yang aku ambil, dan resiko yang lain sebenarnya cukup banyak, tapi ya itu harus dijalani gitu aja. Tapi atas dasar hitung-hitungan matematika yang pas. Kayak aku modal sekian, kayak aku bisa profit sekian, nanti aku sekian gitu. Nah, itu. Kalau ngeliat di dunia bisnis sebenarnya siapa cepat dia punya modal, siapa dia yang mungkin cepat grow-nya kayak gitu. Karena modal banyak pasti ya feedback-nya juga oke kayak gitu. Kayak let's say lah foto studio itu modalnya cukup banyak, tapi kita sehari semalam itu bisa 1,5, 1,2 gitu kan, modalnya gede kayak gitu. Tapi dengan modal yang kecil ya mungkin 100, 200 kayak freelancer itu mungkin ya konsisten kayak gitu. Tapi modalnya juga nggak terlalu gede, tapi kan dia konsisten terus kayak gitu. Kalau foto studio kayak bisnis coffee shop dan sebagainya, ini modalnya gede, tapi kan sehari bisa berapa ratus kayak gitu, berapa puluh kayak gitu. Itu seimbang lah. Modal gede, mungkin profit juga gede kayak gitu. Tapi balance kayak gitu, atas dasar perhitungan yang mateng gitu, jangan acak-acakan kayak gitu. Sama ya di Bukali tadi ya, ikhtiar kuat, modal, pikiran, jejaring, tim solid, dan yang kenal kayak gitu. Makanya sekarang kami lagi buka part time, tapi terus terang part time ini kami benar-benar seleksi, jangan sampai kita salah memilih. Karena boleh di-influence kalian. Oprek. Karena dalam tim info locker. dalam tim ya kita harus itu ya settle solid kayak gitu, jangan hilang-hilangan, harus ngerti deadline dan harus profesional gitu sih. Meskipun bukan dari backgroundnya orang bisnis, terus juga nggak ada kayak dari ekonomi, tapi otak usahanya jalan ini kayaknya. Iya. Tapi aku minusnya di dalam teori. Aku kadang sama timku dia anak FE, kadang dia ngecelah, ngebantah. Ini bukan kayak gini yang bener, tapi sisi lain aku tuh membantah. Kayak dalam logikaku ini bener deh gitu. Jadi sebenarnya ya otodidak ya. Iya. Gak apa-apa. Bagus malah kayak gitu. Ini jejaring juga impact-nya lumayan besar ya sih, karena kan kita juga dapat income dari orang lain, maksudnya masukan kayak gini deh, coba deh take risk kayak gitu kan. Kalau misalnya kita sendiri sebagai ngurung diri lah, kita di rumah baca novel aja gitu kan kita kan jadi nggak punya motivasi ya. Betul. Motivasi dari orang-orang, terus kayak
apa namanya, dorongan untuk melakukan sesuatu tuh kita nggak ada. Bener-bener. Bukannya gitu. malas tapi apa Iya. ya nggak mau apa Karena ya ya keluar dari zona nyamannya. Iya, cuma diri Bener-bener. sendiri. Tapi kalau dari orang lain kan kita bisa kayak coba deh buka ini, dan mungkin dari berjejaring itu kita juga bisa dibantu juga gitu. Iya, pasti. bener-bener. Jejaring itu menurutku poin nomor 1 kayak gitu. Penting ya. Terus Karena apa? Karena emang semakin banyak temen ya otomatis semakin banyak lah orang-orang yang Betul. Benar, betul. kayak ada kunci kesuksesan sih Mas Rama sama Mbaknya. Kalau boleh sharing, kunci kesuksesan itu ada tiga. Yang pertama, kita tuh bisa sukses karena kita pinter. Oke. Oke. Tapi lama suksesnya. Kamu buat dapetin 1 triliun contohnya, itu lama. Apa yang bisa lebih cepat? Networking. Kamu kenal siapa, kamu pernah ngobrol sama siapa, itu masih ada yang lebih cepat lagi untuk dapetin kesuksesan. Apa yang ketiga? Rekognisi dari orang lain. Kamu direkomendasikan. Aku pernah kerja di DSP, ownernya Mas Rangga. Oh dia Mas Rama ini orangnya oke nih, settle nih, dia solid nih, dia bagus banget. Dia merekomendasikan kepada bos yang akan masuk yang di hire mau di hire sama Mas Rama gitu. Itu otomatis langsung masuk kayak gitu berdasarkan rekognisi. Dan Bener-bener. era sekarang sangat-sangat itu tuh dibutuhkan. Kayak gitu. Benar, setuju, cukup Ya nggak? setuju. Pasti sih itu. Jadi kayaknya sekarang bukan hanya apa ya, di globalisasi sekarang materi itu menjadi nomor kesekian. Tapi networking sama kita bisa untuk berpengalaman punya teman orang banyak perform di depan umum itu lebih penting karena action itu akan dilihat orang banyak langsung impactnya. Aku Benar-benar. cukup setuju karena sekarang juga banyak loker tuh yang bukan dipapang di sosial media atau di tempelan-tempelan manapun. Tapi itu lebih ke mulut ke mulut. Iya, benar-benar. Itu kayak lebih impactnya lebih jauh lebih besar sih Iya. untuk loker ini. Jadi apa ya, info loker? Boleh tadi Ya, itu berarti tiga. Pixpa buka ya nih ya. Part time ya. Gimana lagi? Ya ini cocok lah untuk kayak menjadi apa ya, dia salah satu figur apa ya, bukan figur ya, tapi inspirasinya anak muda untuk bisa berbisnis. Salah satunya di mahasiswa di sekarang dia bisa buka banyak banget peluang, dan salah satunya rekrutmen anak-anak bekerja gitu. Tapi sebelumnya mau nanya nih, kakak tuh Mas Okta nih, ada figur inspiratif nggak yang menjadi salah satu pandangan atau Menginspirasi kiblat kamu gitu? gitu. Oh pengen apa ya? Aku bukan basic bisnis, nggak punya background bisnis, tapi aku pengen berbisnis gitu. Atau apapun lah. Sebenarnya ada, tapi yang aku boleh sampaikan yang pertama untuk 2 mentor. Yang pertama untuk ngebangun tim, manajemen tim itu aku bermentor ke Alfie Rev. Oke. Alfie Rev. Dia tuh beneran dia punya studio kecil, dia punya tim solid, dia punya yang karyanya Wonderland Indonesia itu. Oh itu. Dia beneran aku ngelihat dari awal dia merintis sampai sekarang dia gede itu karena emang timnya itu seesensi itu gitu loh. Ya. Terus yang kedua orang tua sih, karena orang tua juga dia profesional dan bisnis. Ya aku ngelihat bagaimana orang tua tuh memilih dan meniti benar-benar bagaimana memilih bisnis yang tepat, keuangan yang tepat, sehingga emang ya melihat di rumah itu ada beberapa bisnis juga kayak gitu dan properti juga. Jadi emang aku sekarang domisili di Jogja dan pengen mengembangkan di Jogja gitu. Jadi 2 tokoh yang ku idamkan dalam genre tim itu Alfie Rev, dalam genre bisnis itu orang tua aku sendiri gitu. Orang tua juga berperan penting ya. Pasti, Iya, ya. pasti itu. Dalam kesuksesan suatu anak itu Iya. penting banget. Betul. Terus habis itu menurut apa ya? Kayak kakak ini Gimana? ada nggak sih kayak ke depan, kayak next project atau misalkan kegiatan kakak ini yang entah di Futuro, entah itu yang di Pixpop yang akan kayak ada gebrakan baru nih, boleh banget infoin aja di sini. Iya. Apa ya? Misalkan kayak Pixpop akan buka misal franchise lagi atau misalkan studio kita ada apa yang membedakan gitu, atau apapun itu. Kalau dari aku sendiri pribadi tuh sejauh ini masih pengen membangun sistem yang pas gitu. Karena 2 bisnis kalau kami jalan sendiri terus terang capek ya. Kayak badan tuh remuk kalau bahasa Jawanya. Nah itu aku pengen membangun sistem dengan baik, dengan oke lah, makanya mulai part time, mulai hire karena emang nggak bisa ditangani sendiri. Karena aku berkaca orang-orang miliarder di luar sana, dia tuh bisa dapat uang segitu banyaknya bukan dia bekerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam, karena dia berhasil membuat sistem dengan baik sehingga uang tuh bekerja buat dia kayak gitu. Bukan dia bekerja buat uang. Betul, aku harus memutar mindset itu. Walaupun aku harus membayar orang, ya aku setidaknya aku bisa berpikir jauh lebih esensial lagi, lebih oke lagi, lebih worth it lagi kayak gitu. Karena jadi aku sendiri ngerasain kalau bahasa kersnya jangan saya menjadi bos dan karyawan tetap.
itu kan yang ngebosi ya kamu tuh karyawan. Nah aku tuh nggak mau kayak gitu, harus segera cari resiko lagi. Ya kamu tuh bos yang mengarahkan ke depan Pixel dan Futuro itu akan seperti apa, dan kamu juga harus menyiapkan karyawan tuh akan kamu gaji seberapa kayak gitu. Nah itu langkah yang konkret dalam minggu-minggu ini lah kayak gitu. Insya Allah. Dengan Kalau kayak vlogger ya Pak Bantu loh ini. Abis ini lulus ya kok emang udah semester terakhir sih tinggal skripsian. gitu. Terus kalau alasan Kak Okta sendiri sebagai mahasiswa nih, di luar di kakak kan sekarang masih akademik, masih belajar, masih aktif. terus juga ikut komunitas atau misalkan kakak itu apa sih kayak ngebuat ini tuh bisa ngejalanin ngebagi waktu ini secara maksimal antara misalkan pendidikan di akademik ini, apalagi kayaknya mau magang bentar lagi, enggak semester 7 semester depan. Ya. semester depan magang kan? Apa ada KKN juga? KKN di transisi terus magang insyaallah. Oh, KKN tetap jalan, Tetap Padat jalan. banget ya. Waduh. Padat tuh. KKN udah Iya, dimasuk. itu oke. Mau gimana tuh bagi waktunya tuh kalau kakak dari Mas Okta sendiri gimana persiapannya? Yang pertama sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang sibuk. Adanya adalah orang yang tidak bisa memprioritaskan. Nah, kuncinya adalah prioritas. Apa yang harus diprioritaskan di minggu ini, bulan ini atau tahun ini? Itu kunci yang aku pegang. Prioritas hari ini. Ada rundown yang masuk, tapi apakah aku menggapai semua? Kan enggak. Iya. Jatuhnya adalah mengisi waktu tapi tidak produktif. Nah, kata produktif ini adalah consider dengan apa tadi? Prioritas kayak gitu. Prioritasnya aku datang podcast, nanti siang ada acara ini, ada acara ini. Itu prioritas. Nah, prioritas pertama apa yang harus dikejar? Ya, Pixpop, Futuro harus settle, sistem jadi. Aku bisa berangkat KKN tapi bisnis di Jogja jalan. Aku tinggal monitor. Aku bisa magang tahun depan keluar kota tapi bisnis di Jogja jalan. Kayak bisnis yang di Solo, aku punya beberapa properti di Solo, kos-kosan sama homestay itu juga jalan, udah autopilot karena emang sistem udah jalan. Kalau enggak, aku masa harus mundur-mundur Solo Jogja. Benar, Walaupun memang deket, tapi kan waktu terbuang di jalan. Iya. Nah, artinya pertama prioritas. Apakah emang akademik atau apakah ini dan atau apa? Ini kan tapi masih gambaran gede besar. Akademik harus diturunkan lagi. Akademik yang mana? Apakah memang skripsi atau mata kuliah? Sekarang mata kuliah yang aku ambil itu hanya 15 SKS. Artinya aku Jumat Sabtu Minggu tuh kosong. Ya itu bisa fokus ke situ. Jadi nggak bisa diayai semua Mas Rama sampainya. Akademik 24 SKS, Mapres, punya lomba, di sini punya bisnis, wah nggak bisa. Kita nggak bisa se-egois itu dalam kehidupan. Jadi harus memilih. Kamu mau kalau dalam rangkai segitiga itu atas akademik, kiri organisasi, kanan kerja atau bisnis kayak gitu. Nah itu kita tuh disuruh memilih dua, nggak bisa tiga-tiganya. Kalau organisasi sama akademik ya udah, kamu pasti waktumu habis di organisasi sama akademik ngerjain tugas. Kalau misal kamu milih bisnis ya akademik sama bisnis. Kalau bisnis sama organisasi ya akademikmu gimana? Berarti Kayak memang gitu. harus ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Jadi kita harus bisa ngambil risiko. Betul. Dan Prioritas yang prioritas terpenting. juga. Iya. Skala prioritas terpenting dan kita Nah, yang mau itu apa? gitu. prioritas. Benar-benar. Kunci pertama prioritas. Prioritas. Gitu. Dari Bagus. padatnya aktivitas Kak Okta sendiri, apa sih yang bikin Kak Okta tuh semangat untuk menjalani semua itu? Apalagi kayak akademik, bisnis, ntar magang, KKN gitu. Iya Apa benar-benar. yang bikin Itu Kak kayaknya Okta juga semangat? butuh lingkungan yang support. Iya, Kayak apa temen kak dari keluarga yang benar-benar bisa apa yang ngebuat kakak apa Mas Okta ini tetap bisa untuk fokus sama pengen yang digapai sama tujuannya sekarang. Ini sih karena aku semalam baru baca orang-orang nggak tahu siapa ini ya, kebanyakan orang tuh statement bahwa semakin sibuk semakin asik. Nah itu kan perlu di dalam kurung ya. Makin sibuk makin semangat, atau makin sibuk makin dia tuh ngerti masa depan. Mungkin teman-teman anak muda juga ngerti juga tuh. gitu sih. Wah bisa Tapi ini kalau aku sendiri bangga, iya kan? Kalau malah bingung nggak ada kerjaan di rumah, kayak Ini aduh ngapain ya Iya. gitu. Tapi kalau sibuk asik deh. Nanti malam Iya, ketemu ini, bener-bener. besok ketemu ini. Apalagi besok kalau ketemu ini. orang, kerjaan Iya. yang ketemu orang, Iya. kerjaan yang memang kayak misalnya kita ngobrol, Ah. capek, tapi apa ya, nambah experience baru, nambah pengalaman baru, nambah relasi baru, dan juga kayak nambah, menurutku itu kali itu cas energi buat aku sih. Betul. Nah itu aku ngerti dari Nggak bisa situ. diem banget. Makanya ya, oh ya juga. Tapi kadang capek juga kalau semua diayain. Nah, ya itu dari sisi jadwal itu harus tertib ya kayak gitu. Makanya aku membiasakan dengan Google Calendar ini nggak endorse, tapi memang itu benar-benar semembantu itu. Kayak contoh, tahu rundown ini apa, rundown ini apa, rundown ini apa. Sampai aku punya tim, dia itu salah satu tugasnya adalah menyusun jadwalku kayak gitu. Kayak contoh aku ada tawaran ini, aku ACC tak lempar ke dia. Tolong set up atau mark di tanggalanku di jam sekian tanggal sekian aku ada ini kayak gitu. Salah satunya hari ini juga. Aku nggak ngeset sendiri di Google Calendar. Nanti tiba-tiba dimuncul di HP ku bahwa ini
ada jam ini kayak gitu. Jadi terstruktur di situ. Karena kalau nggak itu kadang aku tuh lupa. Kayak hari ini aku ketemu tamu malah aku pergi kemana. Kayak gitu. Jadi terstruktur ya dalam penjadwalan jadwal itu. Gitu sih. Tadi pertanyaannya apa? Apa yang bikin Kak Okta semangat? Semangat, menjalani Jalani semua inilah gitu. Kayak support system. Ya ngerti ya masa depan harus apa kayak gitu. Ya plan aja kayak sebelum merit targetkan aja punya rumah, punya mobil. Ya itu selesai sih. Sebelum umur 30 tahun tabungan 1 M. Ini kan membangun semangat tuh. Ya, ada nggak itu, Mas Rawa? Ada pacuan. Ada pacuan. Benar-benar. Kita sebagai Punya cowok juga goals. punya goals gitu. Entah bisa atau enggak yang penting patok dulu. Iya. Sebelum umur 30 tahun punya rumah, punya mobil, atau sebelum 30 tahun punya tabungan 1 M. Ya, benar-benar. Sekarang 22 tahun. Kita 22 tahun ya? 22 ya. Nah itu nyampe enggak tuh 8 bulan. Bisa dapat 1 M tuh. Tapi udah kerja dulu aja gitu. Tapi insya Allah lah kalau emang niat baik, punya ikhtiar yang oke, dekat sama Tuhan, punya semangat yang tinggi ya insya Allah tercapai gitu aja. Amin. Seenggaknya kita punya goals biar kita semangat untuk menjalani semua ini biar ada tujuannya. Terus dari kayak keluarga, sahabat, teman-teman dekat itu gimana support? Yang kamu rasain, yang Iya. Mas Okta rasain, itu impact-nya kena banget nggak sih? Kena. Pertama dari sisi buruknya, banyak orang yang nggak suka sama aku. Ya. Tapi di sisi lain banyak juga yang suka sama aku. Apakah aku membedakan keduanya? Ya tentu membedakan. Yang baik ya udah aku tinggal, yang baik aku dekatin. Ketika aku selalu mendekatkan dengan orang-orang yang baik sama aku ngerasa aman di situ. Kayak keluarga. Iya, keluarga. Safe. Aman. Oh, aku minta ini, aku minta tolong ini, aku ada besok ada ini, semua membantu kayak gitu. Karena yang kita cari pertama ya di luar dari fee ya, dengan tujuan akhir fee, tapi kita keluarganya dapat di situ. Benar. Nanti siang itu ruang rapatku dipakai. Aku ada kegiatan yang lain. Aku harus segera menyiapkan orang untuk membantu itu. Padahal siang-siang panas dan sebagainya, aku minta buat jaga ruang rapatnya jadi manajer di sana. Ya udah dia berangkat kayak gitu. Itu juga aku ngedidik tim atau membentuk tim yang solid kayak gitu, yang ngerti lah kayak gitu, apa esensinya dan sebagainya. Nah, terus ya semangatnya tadi untuk ngebangun itu. Spirit. Gitu Mas Rama. Besok main ke tempatku, Mbak. Boleh. Kita emang rencana kayaknya satu studio DSP ini mau ke foto sana emang. Lagi didiskusikan lagi. Diskusikan, itu lagi rame tuh di belakang tuh nyari waktu, nyari tanggal. Oke, kita udah ngobrol sana sini dari gimana awal mulainya Pixel Pop dan bisnis-bisnis YouTuber, lainnya, benar-benar. gimana berjalannya, Gimana impact-nya, Iya. gimana itu ngatur susahnya. jadwalnya, gimana take risk-nya. Iya, benar. Terus apa sih pesan Okta untuk teman-teman yang nonton? Terutama untuk kayak teman-teman mahasiswa atau misalkan yang Anak pengen muda lah, anak iya, muda lah yang mau pengen ikut explore, juga pengen bisnis, pengen bisa punya perusahaannya atau company-nya sendiri, jadi founder di hidupnya gitu. Pertama aku ngucapin makasih dulu Wih, ke teman-teman DSP, makasih Mas Indra sama Mas Rangga udah membantu kami untuk hadir di sharing di sini. Ini juga teman-teman Pixpop mungkin aku ajak buat nonton lah, atau teman Futuro ini juga ada timku juga. Overall dari aku sendiri sebenarnya melihat dari quotes dari Benjamin Brutto itu pernah menyampaikan bahwa saat yang paling indah dalam sebuah kapal adalah ketika ditambatkan dalam sebuah dermaga. Tapi kan kapal itu dibuat bukan untuk ditambatkan dalam dermaga. Kapal itu dibuat untuk menerjang lautan, menembak ombak kayak gitu. Sama halnya dengan kami semuanya anak-anak muda. Kita dilahirkan dengan pikiran yang jernih, dengan tenaga yang super, masih ekstra, umurnya masih panjang. Kita ditakdirkan untuk pertama bisa berbagi kepada orang lain, bisa membantu orang lain, bisa memberikan impact, dampak entah nanti buat negeri ini, buat republik ini, untuk lingkungan kita sekitar kayak gitu. Jadi jangan menjadi anak muda yang egois lah kayak gitu. Kita pikirkan bareng, pertama permasalahan di negeri masih banyak, yang kedua banyak anak-anak muda ini yang masih kebingungan. Nah, salah satu dan ikhtiar saya dan tim sini yang ingin mencoba membentuk ruang-ruang kolaborasi di masa depan kayak gitu. Ruang rapat yang kita sewakan itu sering aku pakai buat ruang rapat non komersil yang aku ajak anak-anak muda untuk diskusi. Ayo diskusi apa yang bisa kita kolaborasikan, entah dalam berbagai sektor, entah dari pendidikan, bisnis, sosial, ataupun apapun itu. Aku bisa support apa? Aku punya properti, aku punya studio, aku punya ini, aku punya ini. Ayo kita kolaborasikan apa titik celah yang bisa kita kolaborasikan. Karena pertama,
kesuksesan tidak bisa didapat hanya satu atau dua orang. Kita harus bareng-bareng. Contoh, Mas Rangga punya DSP, aku punya Futura. Kita kolaborasikan entah dalam bentuk podcast atau dalam bentuk lainnya. Siapa tahu kita bisa match dan bisa ngebawa apa yang menjadi consider anak muda sekarang. Kayak contoh hari ini, udah dipanggil, bisa sharing, bisa ketemu sama teman-teman juga, networking juga tambah kayak gitu. Itu mungkin Mas Rama sama Mbak Anya. Wah, benar kalimat magis banget ya. Betul. Jadi tertarik untuk bisa ikut dan terjun di dunia bisnis. Jadi kayak apa ya? Hal-hal yang aku takutin sebenarnya udah jadi hilang sebenarnya. Nice. Udah nih. Habis ini buka studio karaoke kayaknya. Studio PS nya bagus tuh. Iya, sebenarnya nama Pixel Pop ya. Sudah habis pop. Jadi habis foto-foto nyanyi. Karaokean. Oke. Gitu. Kita juga terima kasih banget ya sama Kak Okta udah mau berbagi Ilmunya, ceritanya, berbagi sharing. ilmunya. Siap. Dan semoga Pixel Pop yang ini baru berjalan 1 bulan bisa berjalan lebih lama Amin. lagi dan berkembang lagi. Jauh lebih konsisten. Sebenarnya karena di Bogor ya. Awal ya, pertamanya di Bogor punya Terus teman. ngerambah ke Jogja. Semoga bisa buka franchise lagi cabangnya Amin. baru di Amin. kota-kota lainnya. Bisa impact juga lebih banyak lagi untuk Pasti. masyarakat luas. Yeah. Dan semoga lancar semuanya untuk Amin. studi Kak Okta sendiri yang mau Siap. magang, mau KKN. Amin. Semoga dilancarin, terus bisa bagi waktu dan terpenting tadi tetap bisa memprioritaskan hal yang terpenting dulu. Betul. Benar. Mas Rama juga mbaknya semoga lancar semuanya. Terima kasih. Amin. Siap. Kita udah mau closing nih. Iya, mau closing nih, masih di punya acara nih. Berarti masih banyak ya obrolan ya? Sebenarnya- masih pengen ngobrol-ngobrol. Ini kalau rame emang part 2. Kalau Raya part 2 ya, oke. Oke. Mungkin Siap. nextnya kita bisa podcast ke Pixel Pop ya sih? Boleh. sangat Oh iya, terbuka. kemarin katanya Aku menawarkan ya. Mas Okta menawarkan ya? Bisa. Mas Rangga kalau misalnya pengen podcast di area yang outdoor, yang sejuk gitu, nanti kita berangkat aja di. Benar-benar kita cari suasana baru mungkin ya. Mungkin nanti setelah ini kayak DSP Pixpop part 2. Bebas. DSP part 2. Bukber itu. Iya, bisa bukber. Pas Siap. banget temanya Ramadan kan. Terus habis itu kita juga apa ya, Nya? Nanti foto-foto juga di sana. Benar. Sip. Oke. Kita sebelum closing kita ada tagline ya. Apa tuh? Dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar nanti juga. Kita juga paham. Nanti juga paham. Ya, Ya, Oke. Kita closing dulu nggak sih? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Episode Iya. sebelumnya Iya, dan nanti episode hari ini pas banget kita di bulan puasa Ramadan. Semoga lancar yang mau menjalankan benar-benar ibadah puasa. benar. Semoga bisa kuat sampai Semoga hal-hal yang tadi sudah disampaikan itu menjadi salah satu inspiratif, Betul. insight baru dan juga kayak sebuah perenungan baru. Kayak misalkan di mana Mas Okta ini bisa menjadi salah satu figur atau inspiratif anak muda baru yang pengen terjun di dunia bisnis. Benar. Dari dalam kesibukannya mereka, dia mahasiswa tapi juga bisa menghasilkan uang sendiri gitu tanpa adanya bantuan support dari orang tua segala macam. Itu poin yang bagus sih, dan semoga berharap setelah ini juga nanti kita bisa ketemu lagi ya Betul. di next produksi. Betul. Nggak sabar untuk siapa FOF selanjutnya. Iya. Boleh banget di komen siapa yang mau didatengin atau mau kita ajak ngobrol. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Dah. Terima kasih teman. Tetap Dengerin di- sebentar podcast. Dengerin sebentar. Nanti juga paham. Dadah.